Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Kalau dengar malam satu suro, apa sih yang kalian bayangin? Mistis, horor, atau malah biasa aja? Soalnya emang gak mau ambil pusing sama hal-hal yang kayak gitu. Bagi sebagian orang, khususnya yang ada di tanah Jawa, beranggapan kalau malam satu suro itu jadi hari yang spesial nih. Makanya, banyak banget yang lakuin ritual-ritual yang akhirnya makin bikin serem. Penasaran gak sih kenapa malam satu suro ini dianggap misterius sampai diperingati pakai beberapa ritual khusus? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah Merinding, 5 fakta ritual suro dan kisah mistisnya versi dari Kepopedia. Sejarah disebut malam satu suro. Bertepatan sama tahun baru Islam, malam satu suro dianggap keramat bagi sebagian orang, khususnya masyarakat Jawa. Soalnya banyak ritual-ritual khusus yang dijalanin, kayak penjamasan, kungkum, dan lain sebagainya. Beda daerah, beda juga loh cara menyambut malam satu suro. Tapi kebanyakan buat orang Jawa kuno emang jalanin ritual khusus. Satu suro ini udah ada sejak zaman Sultan terbesar Mataram yang berkuasa di tahun 1613 hingga 1645 yang bernama Sultan Agung Adi Prabu Hanya Krakusuma. Pas itu beliau pengen mempersatukan masyarakat Jawa yang terpecah dengan cara menyesuaikan kalender Saka atau Hindu dengan penanggalan Hijriyah atau Islam. Hal ini gak terlepas dari kalender Saka dan Hijriyah yang sebenarnya punya hubungan. Jadi kalender Saka berbasis sistem lunar atau matahari, sementara Hijriyah pakai pergerakan bulan sebagai patokannya guys. Hasilnya satu Sura sama dengan satu Muharram dan masih berlaku sampai sekarang. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Malam satu suro dianggap lebarannya makhluk gaib. Kisah soal malam satu suro dianggap sebagai lebarannya makhluk gaib ini udah sering banget didengar banyak orang. Masyarakat masa lalu emang percaya kalau malam satu suro itu adalah lebarannya makhluk gaib. Jadinya banyak banget makhluk gaib yang keluar dari persinggahannya dan berkeliaran bebas aja gitu. Anehnya, mitos ini sering banget dikaitin sama penampakan dan gangguan makhluk halus di malam satu suro. Gak ngerti deh dari mana asal muasalnya mitos itu muncul. Yang jelas sih emang lumayan banyak dipercaya sama orang-orang. Sebenarnya kayak lebay banget gak sih kalau nganggep malam satu suro itu jadi malam yang buruk dalam satu tahun. Bahkan juga beberapa orang nganggep kalau di bulan suro banyak banget kesialan atau bencana yang bikin umat manusia jadi sedih. Lah, corona aja datangnya gak pas malam satu suro juga bikin banyak orang sedih. Masih berhubungan sama kesialan di malam satu suro, makanya orang-orang sering bikin ruatan gitu biar bisa buang sial. Banyak ritual-ritual di malam satu suro. Buat peringati malam satu suro beda banget ya guys sama malam tahun baru Masehi yang dirayain sama pesta meriah. Di malam satu suro justru banyak dilakuin ritual keagamaan tertentu. Tiap daerah punya tradisinya sendiri-sendiri dan emang beda dari satu sama lainnya. Tapi biasanya sih di lingkungan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta yang rutin lakuin ritual di malam satu suro. Banyak banget ritual yang harus dilakuin kayak jamasan atau bersihin benda-benda pusaka, mandi kembang setaman, kungkum atau berendam, tapa bisu ziarah, arak-arakan, dan ritual-ritual lain yang punya makna filosofisnya sendiri. Gak cuma dianggap sakral, malam satu suro juga dikenal sama nuansa mistisnya. Keluar rumah di malam ini aja katanya pamali. Banyak pandangan dalam masyarakat Jawa yang anggap malam satu suro itu malam yang keramat, apalagi kalau jatuhnya di penanggalan Jumat Legi.
Makanya banyak orang Jawa percaya kalau lakuin hal-hal yang ada hubungannya sama pesta atau perayaan justru jadi suatu pantangan. Ritual cuci benda pusaka. Penjamasan adalah salah satu jenis ritual yang sering dilakuin masyarakat Jawa di malam 1 Suro ini. Ini merupakan ritual khusus yang terdiri dari puasa, pati geni, nyiapin sesaji lengkap sama menyan, tumpeng, dan banyak lagi deh pokoknya persiapan lainnya. Masyarakat Jawa percaya kalau ritual mencuci benda pusaka pas di malam 1 Suro bakal bikin kesaktian benda pusaka peninggalan leluhur itu bisa tetap bertahan. Ya makin serem lagi deh malam 1 Suro. Nyuci benda pusaka itu kan kayak butuh hari khusus gitu kan. Jadinya emang kayak disakralin gitu. Proses mandiin pusaka ini udah ada dari zaman dulu banget ya guys. Kalau pas bulan Suro jadi waktu yang dipakai keraton buat ngadain ritual mandiin pusaka. Ritual ini emang dihormati banget sama masyarakat di Jawa. Ya kalian tahu sendirilah gimana karisma mistis dari keraton yang terkenal kuno. Kalau ada warga yang ngadain perayaan khusus kayak pernikahan di bulan Suro, bakal ngaruh ke prosesi pencucian pusaka yang diselenggarakan di keraton. Kayak dianggap ngurangin wibawanya keraton gitu. Makanya kalau bulan Suro itu masyarakat Jawa nggak mau ngadain acara spesial. Takutnya jadi ganggu acara keraton dan bikin sial yang ngadain acara. Malam 1 Suro fokus pada ketentraman hati. Soal mitos dan kepercayaan emang balik lagi ke pribadi masing-masing ya guys. Tapi ya jangan nganggep kalau malam 1 Suro itu jadi momen yang ngeri, horor, dan kudu ditakuti. Toh juga kalian gak pernah ngerasain apa-apa juga kan di malam 1 Suro. Menurut kepercayaan dari sejarah, tradisi malam 1 Suro sebenarnya lebih ke arah ketentraman dan keselamatan batin. Makanya kenapa momen ini selalu diselingi sama ritual dan pembacaan doa. Tujuan utamanya ya biar dapat berkah dari pergantian tahun dan buat nangkal datangnya mara bahaya. Masyarakat diharapkan selalu eling atau ingat dan waspada dari berbagai godaan yang menyesatkan pas ngelewatin masa-masa pergantian tahun. Ritual yang sering dan umum dilakuin orang Jawa yang masih memegang teguh kepercayaan lama sering bertapa, menyepi, bahkan tapa bisu guys. Maksudnya tapa bisu itu tetap ngelakuin aktivitas biasa aja sih, cuman gak ngomong sama siapapun dalam jangka waktu yang ditentukan. Gak tahu juga sih berapa hari, karena banyak banget ritual di malam 1 Suro, akhirnya bau menyan di mana-mana. Nah, itu tuh yang bikin makin serem. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya guys, kita nggak berhak buat judge siapapun. Toh ritual yang dilakuin banyak orang Jawa di malam 1 Suro udah berlangsung ratusan tahun lalu. Jadi ya saling menghormati aja ya. Nah, dari deretan fakta tadi, mana nih yang bikin kamu merinding? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.